الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الرحمة أساس ثابت في التربية. Rahmah atau kasih sayang merupakan pondasi yang sangat kuat dalam satu pendidikan. Kita sudah maklum bahwa ma'alimut tarbiyah ada 3. Dan yang pertama, yang kedua sudah kita bahas, perasaan tanggung jawab dan kemudian juga doa. Dan sekarang rahmah. Jadi kalau kita mau mengajak manusia, mengajak anak, harus penuh dengan kasih sayang. Bahkan Al-Habib Umar berkata, jadilah engkau doa, yaitu pendai, pendakwah yang selalu mengajak kebaikan. Jangan kalian seperti qadhi atau hakim yang selalu menghukum orang. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Hendaklah kita bagaikan dai yang selalu ngajak kebaikan, ayo ngajak kebaikan lagi, ngajak kebaikan lagi. Oh, saya udah punya banyak dosa. Kalau kita lihat sejarah, Abu Sufyan dan istrinya Hindun ketika di akhir-akhir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini, si Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, diterima Islamnya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan yang mengambil jantung paman beliau sendiri yaitu Wahsy diterima taubatnya. Cuma memang ada dalam salah satu sabda baginda Rasulullah, engkau sekarang masuk Islam, tapi engkau tidak mendekat dariku, agar aku tidak bisa melihat engkau secara lebih dekat. Kenapa? Karena masih terbayang dengan paman beliau, yaitu Sayyidina Hamzah ketika pertikaian peperangan besar di Uhud. Kemudian jantungnya paman beliau yaitu Sayyidina Hamzah diambil oleh Wahsy yang kemudian dimakan oleh Hindun. Tapi pada akhir mereka bertiga berserta Abu Sufyan masuk Islam. Rahmah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selayaknya orang yang kalau misalnya mau berdakwah, mau mengajak anak kebaikan, harus ada rahmah. Sayang, betul-betul sayang, landasannya sayang. Kalau landasan cuma sekedar ngajar, habis. Landasannya cuma sekedar ngajar, aku mengajarkan anak, selesai. Atau kalau misalnya sang guru, kalau landasannya cuma sekedar ngajar, selesai, dapat amplop pulang. Begitu juga kalau misalnya ada di sekolah atau di majelis ta'lim atau di pesantren, kalau udah ini, kalau misalnya murid-muridnya kira-kira sudah pintar, selesai. Tidak, bukan itu. Jadi orang mengajak kebaikan harus ada rahmah. Nah, kalau rahmah itu nanti bakal berketerusan, yang pada akhirnya selalu mempunyai ikatan batin sampai nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena ada hubungan rahmah, yaitu kasih sayang. Lihat sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam, sampai kapanpun mereka tidak pernah buyar dari Islam, tidak menjadi jauh dari Islam. Masuk Islam udah untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk selalu meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, li'i'la'i kalimatillahil uliya, untuk meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yaitu Islam.
terus dan terus dan terus, dan sampai bahkan Islam masuk ke bangsa kita Indonesia ini. Alhamdulillah, karena memang kedakwahan dan kegigihan mereka penuh dengan rasa kasih sayang. Alangkah indah ketika kita mengajak kepada anak putra dan putri kita penuh dengan kasih sayang, jamaah. Wa ma'a mas'alatid du'ai, disertakan dengan permasalahan doa, yaitu mengajak wa ahamiyatihi, dan betapa juga pentingnya doa yang sudah kita bahas. Jangan kita mendoakan keburukan kepada anak-anak kita, jangan. Kita sudah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kalau kita mau mengajak kepada putra dan putri kita, doa ada lagi, doa lagi, doa lagi, terus gitu. Dan sekarang penuh dengan rasa sayang, sentuhan kasih sayang. Beda orang kalau misalnya berdoa dakwah dengan rasa sentuhan kasih sayang, Masya Allah, kelihatan tegas tapi orang bisa nerima, kelihatan lembut tapi orang bisa nerima. Kenapa? Ada kasih sayang, ada kasih sayang, dan itu bisa dirasakan kepada orang yang didakwahi, itu bisa dirasakan dengan sang anak dari perasaan hati. Dan ini tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan jabatan, tidak bisa dibayar dengan dunia apapun, tidak. Kenapa? Ada rasa sentuhan kasih sayang. Fal aslu fid da'wati wat ta'thiri 'ala al-abna'i wal banati haqiqatan min ar-rahmah. Ini Al-Habib Umar berkata, asal dakwah dan memberikan dampak kepada putra dan putri itu merupakan hakikat kasih sayang. Jadi kalau kita mau mengajak kepada mereka, itu adalah hakikat kasih sayang. Harus ada di dalam benak kita sayang kepada mereka, sayang. Makanya kan satu waktu dahulu Mbah Maimun Zubair pernah berkata, didiklah murid-murid engkau, jangan lantaran agar mereka mau menjadi orang pintar. Jangan. Kalau misalnya kita mau mendidik murid, tujuannya agar murid menjadi pintar, waduh, karena memang murid berbeda-beda. Ada yang memang sekali baca pintar, dua kali baca pintar, tiga kali baca pintar. Tidak. Yang nanti pada akhirnya sang guru bakal menjadi stres, kemudian murid bakal menjadi bangga dan bahkan menjadi sombong dengan merasa bahwa dirinya itu adalah pintar. Tidak. Nah, di sini dikatakan oleh Mbah Maimun Zubair dengan penuh dengan kasih sayang. Kalau penuh dengan kasih sayang, sebodoh-bodohnya murid masuk di dalam hatinya mereka, sampai kapanpun bakal ingat. Makanya kalau misalnya orang tua mengajarkan kepada anak dengan penuhan kasih sayang, sampai kapanpun anak bakal tersentuh, jamaah. Sampai kapanpun, bahkan tuh anak kita nanti pada akhirnya ketika nanti sudah dewasa atau bahkan sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek lagi, ingat akan sentuhan kasih sayang orang tuanya. Ya Allah, dulu orang tua saya ketika ngajak saya penuh dengan santun, penuh dengan kasih sayangnya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ingat. Gitu. Kelihatan memang anak kecil ketika diajar, waduh, kelihatannya seakan tidak peduli, tetapi hakikat yang ada di dalam hati mereka sungguh sudah mengambil contoh daripada orang yang sudah mengajak dia. Makanya kalau kita ajak kepada anak kita, ajakan yang benar-benar istimewa, yang benar-benar kasih sayang. Jangan lepas dari kasih sayang. Dakwah yang berhasil ada dakwah kasih sayang. Ya, dakwah yang berhasil adalah dakwah kasih sayang. Dan itu sudah dicontohkan oleh para wali kita, wali-wali songo kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh keluarga Nabi SAW dan sahabat. Dan itu sudah dicontohkan oleh pimpinan mereka dan pimpinan kita semuanya. Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna, kami berkata, haqiqatun minar rahmati min ajli an yakhruja tasahulu minal umur. Ay min ajli an yakhruja tasahulu fil umuri. Hakikat kasih sayang itu tujuannya agar menganggap remeh itu keluar dari berbagai macam urusan, hatta la yaqauna fil mukhalafati, sampai mereka tidak bakal terjatuh di dalam pelanggaran hukum. Kita sayang sama anak kita, maksudnya apa? Agar mereka tidak melanggar hukum. Nah, kamu makan apa, nak? Oh, tadi ada yang ngasih, Pak. Dari siapa? Oh, enggak tahu siapa. Lihat baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu riwayat Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ketika diberi oleh orang yang tidak dikenal, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muntahkan, kemudian dikorek dengan jemari baginda Rasulullah atau telunjuknya baginda Rasul Muhammad yang suci, kemudian keluar makanan tersebut. Korma keluar sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidak layak keluargaku makan dari makanan yang haram. Sebegitulah sejatinya orang tua mendidik anak seperti itu. Jadi ada sentuhan kasih sayang. Kalau misalnya anak kita nih beli es krim, kita nggak pernah ngasih duit. Ini es krim dari mana? Tanya. Nah, tapi dengan sentuhan kasih sayang. Jangan langsung digalakin. Enggak. Nah, dari mana? Oh Pak, ada yang ngasih. Oh, ntar dulu siapa nak? Oh, kemudian kita kenal. Oh, enggak Bapak. Terusin ya nak, gitu. Tapi kalau kita enggak kenal, jangan makan es krim lagi ya nak. Kenapa emang Pak? Tadi kalau misalnya ada yang memberikan kepada kamu, engkau tidak kenal, aku khawatir apakah itu dari duit yang halal atau duit dari yang haram. Tuh lihat, diajarkan anak sedini mungkin tentang permasalahan halal dan haram. Walaupun tidak secara dalil, tapi secara apa? Sentuhan kasih sayang. Nah, kalau makan jangan diri. Nah, kalau minum jangan berkata-kata. Nah, kalau makan dan minum dengan tangan kanan. Nah, makan dari hal yang layak yang ada di hadapan kita. Nah, makan dengan bismillah. Tuh lihat. Nah, kalau ngaji yang khusyuk. Nah, kalau sholat yang khusyuk. Nah, tuh diajarkan penuh dengan kelembutan. Jangan menjadi bete anak tersebut. Tidak, kan kemarin kita sudah membahas dari apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar. Jangan membuat anak kita bete dengan berbagai macam perintah atau larangan yang datang dari kita. Tidak, santaikan. Satu waktu perlu untuk kemana? Untuk keluar, untuk refreshing, silahkan, bismillah. Refreshing, kemana, silahkan. Dari refreshing kemudian kita mengatakan, nah, Masya Allah, kelak nanti di dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini refreshing, kelihatannya Masya Allah, nah, enak, indah, betul nak. Kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya nak, kita bersedekah, kita berbagi. Di sebelah sana ada yatim, di sebelah sana masih banyak orang-orang duafa, di sebelah sana masih banyak orang-orang membutuhkan, di sebelah sana ini kemudian diberikan kasih sayang kepada mereka. Nah, kalau misalnya engkau mau memberi sesuatu, berilah dengan tangan kanan yang ikhlas nak. Itu lihat sentuhan kasih sayang. Sentuhan kasih sayang. Li amri rabbihim, agar mereka tidak terjatuh di dalam perkara-perkara mukhalafah, pelanggaran hukum, li amri rabbihim, terhadap urusan Tuhan mereka. Jangan tuh sentuh anak kita, jangan sampai tidak sholat arahkan. Zakat, kewajiban kita arahkan pula. Kemudian puasa, kemudian yang wajib yang harus dilakukan, adab-adab yang harus dilakukan oleh sang anak. Wa rasuli, dan jangan sampai mereka terjatuh di dalam pelanggaran hukum terhadap rasulnya. Awil khuruji anil qiyami, atau keluar dari hal-hal yang untuk menegakkan hukum wal mabadi, atau hal-hal yang keluar dari dasar-dasar syariat. Tasawulan, menganggap remeh misalnya. Bidakwar rahmah, menganggap remeh dengan ajakan kasih sayang. Ajarkan sedini mungkin, ajarkan. Enak. Nah, dengan mengajarkan kita juga harus menjadi qudwah. Jangan gampang kita ngajarin anak tapi kita enggak menjadi qudwah, tidak menjadi contoh. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya engkau berkata tetapi engkau tidak melakukannya. Nah, salat sunat, kemudian kita tidak salat, lucu banget, ya kan? Ini tidak ada sentuhan kasih sayang. Terus kalau misalnya kita ajak anak kita salat, kita memang gemar salat berjamaah. Ketika kita bangunkan anak kita subuh, kita udah bangun dan kita udah siap dulu, dan kita udah siap untuk salat berjamaah di masjid atau di mushola. Jangan mudah kita memberitahukan kepada anak, tapi kita sendiri enggak menjalankannya. Tidak. Itu bukan sentuhan kasih sayang. Itu pelanggaran hukum sebenarnya. Walaupun masih benar. Artinya apa? Kita masih tetap melakukan kebaikan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang mengajak kebaikan
itu seperti sudah melakukan kebaikan. Tapi kalau untuk menjadikan contoh, tidak seperti itu. Contoh, sebelum kita memberikan ajaran kepada anak kita, kita sudah mengamalkan itu contoh. Mudah nanti anak bakal meniru kita. Kita selalu pakai peci, kakak putra kita ikut pakai peci. Kemudian istri kita selalu pakai jilbab dan niqabnya misalnya, untuk selalu menutup. Nanti putri-putri kita ada sentuhan kasih sayang. Terus di masa kecil mungkin dibiarkan, nah ketika udah beranjak dewasa ditekankan ada satu taklif. Diajarkan, nah ketika sudah ada satu taklif, perintah atau larangan kepada putra dan putri kita, mereka sudah biasa. Dan kenapa? Sudah melihat tingkah laku kita. Al-Imam Umar Mahdar, seorang hamid tarim, alim, waliullah, bal min akbarihim, bahkan di antara pembesar mereka para waliullah. Al-Imam Umarul Mahdar bin Sayyidul Imam Abdurrahman As-Saggaf. Beliau di masa kecil mau bermain dengan Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Ketika itu Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf lagi asik salat, berdiri. Maka ibunya mau bermain lagi, mau ngajak main sebagaimana anak-anak main. Ibunya gamat tusalli, berdiri dalam keadaan salat pula. Akhirnya beliau mengatakan, ketika aku melihat bapakku berdiri salat, aku melihat ibuku berdiri salat, aku juga salat. Contoh tuh, lihat Sayyidina Imam Umar Mahdar, apa yang terjadi di masa kecilnya. Allah Subhanahu wa taala berikan keagungan kepada beliau, di masa mudanya, di masa dewasanya, apalagi Allah berikan keagungan. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa dari pendidikan dari orang tua. Makanya seringkali mereka ulama-ulama saleh mengatakan, kalau engkau mau mempunyai anak yang saleh, salehahkan atau salehkan diri engkau. Kalau engkau mau mempunyai putri yang salehah, salehahkan istri engkau. Itu akan menjadi mudah. Itu bakal menjadi mudah. Kenapa? Karena pendidikan itu harus ada bapak dan ibu, suami dan istri. Ini yang disebut dengan satu kesempurnaan, di mana suami saleh, istri salehah. Gampang untuk meniru. Putra dan putri kita sangat-sangat mudah untuk meniru. Gitu. Kita ajarkan mabadi dulu, dasar-dasar syariat. Ibarat kalau misalnya orang sebelum sholat diajarkan tentang wudu dulu, diajarkan tentang wudu, diajarkan tentang mandi, diajarkan tentang cebok, istinja. Jangan diajarkan tentang hal-hal yang berat dulu, jangan. Itu mabadi, dasar-dasar yang ada di dalam syariat. Fala yumkinu an yakuna hadza min nasibir rahmah. Kalau sudah anak sudah mulai melanggar hukum, aturan Allah dilanggar, aturan Rasulullah dilanggar, tidaklah itu diantara bahagian kasih sayang. Enggak. Orang tua ngajak piknik ke sana dan ke sini, tetapi dibiarkan putra dan putrinya pakai celana pendek misalnya. Itu bukan kasih sayang. Kesian tuh anak, biarin pakai celana pendek aja. Kemudian dibiarkan putrinya yang sudah dewasa, dibiarkan tidak menggunakan jilbab. Apakah itu sayang? Tidak, itu bukan kasih sayang, jamaah sekalian. Anak dalam keadaan di waktu subuh, dia masih tetap dalam keadaan tidur, kemudian kita biarkan, itu bukan kasih sayang. Ibarat kalau misalnya kita punya anak, sebagaimana yang telah dikomentari oleh mereka para ulama-ulama saleh, itu bagaimana ketika di sisi anak kita ada ular yang besar. Haruskah kita bangunkan anak kita atau kita diamkan? Harus kita bangunkan. Nah, kalau perlu secepatnya, kalau perlu kita dengan kerasnya kita bangunkan anak kita dan kita singkirkan ular tersebut. Ini lebih daripada ular, api neraka, jahanam. Masa kita biarkan anak mendekati api neraka mendekati anak, biarin dah. Anak lagi capek subuh, biarin enggak sholat dulu. Nanti jam 8 dia baru sholat. Salah. Itu bukan sayang. Itu bukan rahmah. Lihat, itu bukan rahmah. Kita kan sering lihat dalam kamus rumah tangga tuh, lihat. Kalau misalnya ada istrinya di waktu subuh dia nggak bangunin, dia bilang sayang dah sama istri. Itu bukan sayang, jamaah. Sungguh itu bukan laisa min nasibir rahmah, itu bukan dari bahagian kasih sayang. Tapi apa? Menjerumuskan istri sendiri ke dalam api neraka. Menyerumuskan anak sendiri ke dalam api neraka. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Ya Allah.
masuk waktu isyraq, anak istri masih tetap dalam keadaan tidur. Orang tua sih asik-asik doa zikir setelah subuh, tapi anak dan istrinya masih tetap dalam keadaan tidur. Bagaimana disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Bisa gak tergapai sakinah mawaddah warahmah? Susah kalau begitu jadi. Susah. Nah, gapaian-gapaian seperti ini harus dijalankan, gitu. Satu step menuju step berikutnya. Kama annahu la yumkinu an takuna al-awamir wan nawahi bil ghildati. Sebagaimana pula bahwa perintah dan larangan kepada anak enggak perlu dengan kasar. Jangan. Walaupun itu adalah anak kita, jangan dikasarin anak. Sentuh dengan kasih sayang, Masya Allah. Nah, salatin nak. Nah, nanti kalau kamu sholat, nanti ayah bekalin lebih dah. Nanti kalau kamu sholat mau susu apa? Nanti ayah beliin susu dah. Nanti kalau kamu sholat, nggak apa-apa. Emang duit kita emang buat siapa? Kalau misalnya kita tidak janji-janjikan model janji yang kebaikan seperti itu, boleh, bismillah. Nah, kalau kamu puasa Ramadan sampai lengkap dengan sampai maghrib, kamu betul-betul menjaga adabnya, kamu mau apa nak? Tapi kita punya duit. Jangan kita janjikan kemudian pas Idul Fitri kita nggak belikan. Ketika kita janjikan sekira-kira mampu kita belikan. Jangan kita nggak punya duit kemudian kita janjikan anak, ya jangan, salah kaprah namanya. Gitu. Ibarat kalau misalnya kita mau beli mobil, ya kita lihat kondisi duit kita seberapa. Kita mau punya motor, kondisi duit kita seberapa. Kita mau punya sepeda pun kondisi duit kita seberapa harus kita tahu. Gitu. Jangan artinya tuh orang mau pulang kampung jauh tapi dia nggak punya duit, kan lucu. Gitu. Dia udah janjikan anak tapi ketika waktunya tiba dia nggak punya duit. Tidak seperti itu. Sampai perintah dan larangan itu nggak boleh keras, nggak boleh kasar. Tuh lihat. Tahu kita bahwa tuh anak kita Masya Allah pulang dari majelis atau pulang dari sekolah, Masya Allah, badannya habis guling-gulingan misalnya, di got misalnya, tetap jangan diempos, jangan pula dipukul. Nah, Masya Allah, dari mana? Ini Pak, habis dari got Pak, got banyak najis, ayo mandi. Nggak mau Pak, got banyak najis. Nggak Pak, got banyak najis. Jadi ada stepnya, nggak langsung tahu-tahu dimarahin. Ini kan ada anak baru mecahin gelas aja, Masya Allah, satu RT terdengar, satu gelas. Bagaimana kalau 2 gelas? Bagaimana kalau misalnya piring dan gelas? Waduh, dipukul habis-habis tuh anak, jangan. Itu bukan tarbiyah Islam. Ya, diempos, Masya Allah. Ada sebagian kupingnya dipulir, Masya Allah. Jangan. Kalau dengan lembut nggak apa-apa, lembut. Itu juga untuk relaksasi, untuk melembutkan kuping nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sampai dijewer, di situ ada seratan-seratan yang tembus ke tempat-tempat yang bakal menjadi darut, bakal menjadi sakit sang anak tersebut. Anak kebiasaan untuk dipulir misalnya, anak kebiasaan untuk dipukul, maka anak bakal mau terus untuk dipukul lagi. Pak, pukul aku lagi dong Pak, dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena anak sering dipukul. Jangan. Sentuh dengan kasih sayang. Walaupun itu adalah larangan. Dari mana? Dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada yang salah dari baginda Rasulullah. Kita terkadang kasar sama anak. Tahu kita anak, Masya Allah, ya Allah, dia habis berantem, dia berantem lagi. Namanya anak kecil. Yang penting bapaknya jangan berantem, jangan ibunya jangan berantem. Namanya anak kecil. Gitu. Terkadang ada tuh orang tua, antar orang tua berantem, tahu-tahu anaknya udah pada bayan lagi. Masya Allah, malunya luar biasa. Anaknya udah main bola lagi, anaknya udah main cireng, udah makan cireng bareng lagi, udah makan korma bareng lagi. Orang tuanya dari bermacam maulid, berbagai macam Idul Fitri nggak pernah tegar-teguran. Ya Allah, rugi yang model-model seperti itu. Jadi kalau kita mau betul-betul mengajak anak, penuh dengan kelembutan. Wal quwa, nggak perlu dengan kekuatan. Anak kita masih kecil, dengan kekuatan enggak boleh. Laisa minna man adhara silah, dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kelompok kita
yang memperlihatkan senjata. Anak ditakut-takutin pakai golok. La ilaha illallah. Nak, kalau nggak mandi ini nak nih golok. Astagfirullah, jangan. Anak ditakut-takutin pakai apa namanya? Pakai peniti atau pakai pisau atau pakai pistol. Nauzubillah min dzalik, enggak boleh. Sabda baginda Rasulullah, "Laisa minna man adhhara silah." Walaupun itu adalah nakut-nakutin kepada anak kita, tetap enggak boleh. Nanti anak bakal terinspirasi ketika berantem. Waduh, bapak bawa golok, saya juga bawa golok dah. Dia nggak tahu tuh manfaat golok. Pada akhirnya ketika bercanda dengan anaknya, terbunuhlah anak orang lain. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tua. Padahal maksudnya orang tua kemana? Tetapi terapannya salah, akhirnya dipahami oleh anak pun dalam terapan yang salah. Jadi kita harus tahu juga dengan kondisi anak. Ya, sosiologi sang anak kita harus paham. Tadi saya katakan bahwa anak ketika diterapkan penuh dengan kasih sayang, sampai kapanpun bakal teriang, sampai kapanpun bakal ingat. Tuh sosiologi sang anak. Betapa kita dahulu ketika kita diajarkan oleh orang tua kita, kan kita ingat, kita lagi di atas pohon rambutan misalnya, turun, iya, habis itu diempos, waduh, coba kalau misalnya turun, kemudian dikasih rambutan lagi, dikasih rambut lagi, udah gitu dicampur dengan kucapi lagi, dicampur dengan, akan asik, nggak ada masalah. Jangan dipukul. Habis sudah gitu dipukul lagi, dipukul lagi, dipukul lagi. Ingat, kebanyakan pukulan kepada sang anak itu tidak jadi bagus. Bahkan menjadi anak itu bakal menjadi menjauh. Gitu. Maunya kita anak dekat, tapi pada akhirnya anak menjauh. Kenapa? Karena salah. Karena setiap pendidikan itu harus ada pendidikan yang betul-betul sesuai dengan pendidikan Rasulullah. Kalau tidak dengan pendidikan Rasulullah, salah. Salah. Siapapun orangnya. Wasyiddah, dan penuh dengan kedahsyatan misalnya. Waduh, kita paksa, kita ini dan sebagainya kepada anak dan sebagainya. Enggak, santai. Lembutkan anak. Ya, lembutkan anak. Kalau misalnya segala sesuatu itu penuh dengan kelembutan, semuanya bakal menjadi mudah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hatta tusbiha suratu al-murtasimatu fil bait, sampai ada satu gambaran resmi di dalam rumah, wa ka'annahu mahallu syurta, seakan-akan di dalam rumah itu tempat polisi. Di rumah kita anak menganggap, waduh, bapak kayaknya polisi nih, ibu kayaknya polisi, pada tegang tuh anak. Ya, anak pada tegang, takut diomelin sama bapak dan ibunya. Tidak seperti itu. Biarkan anak kita merasakan kesejukan dengan bapak dan ibunya. Kalau anak merasa takut dengan bapak dan ibunya, aduh, salah. Di rumah kayak tempat polisi, masya Allah. Itu. Kemudian juga wa ka'annahu mahallu syurtatin, seakan di dalam rumah tempat polisi, wa askara, tempat prajurit. Kenapa? Saking tegasnya tuh bapak dan ibu. Pokoknya kalau telat ini nih, kalau misalnya ini, oh insya Allah. Tidak seperti itu. Ingat, anak perlu disentuh kasih sayang. Anak perlu dikesentuh kasih sayang. Gitu. Walaupun nih bapaknya polisi, bapaknya jenderal, tetap sayang. Apalagi sih bukan dia polisi, bukan dia jenderal. Andaikan bapak dan ibunya jenderal sekalipun, tetap terapannya adalah terapan kasih sayang mendidik anak. Siapapun, baginda Rasulullah, apakah beliau bukan seorang jenderal? Gaidul A'zam, beliau adalah jenderal yang paling agung. Di setiap berperang, berapa kali beliau ikut perang dan bahkan menjadi pemimpinnya. Gitu. Ada dalam sejarah sirayahnya baginda Rasulullah, ghazwahnya baginda Rasulullah. Ghazwah adalah perang yang di mana baginda Rasulullah ada. Sirayah itu adalah perang yang di mana baginda Rasulullah memberikan arahan, tidak ikut perang. Betapa luar biasa baginda Rasulullah, Gaidul A'zam, yaitu sang panglima besar. Tapi lihat, ketika mengajar kepada putra-putrinya, mendidik putra dan putrinya, santai. Ya Allah, santun. Ketika Sayyidatuna Fatimah datang ke rumah beliau, beliau berdiri dan beliau cium murid Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Begitu juga ketika beliau didatangi oleh ketika Sayyidatuna Fatimah datang, beliau juga dicium oleh Sayyidatuna Fatimah. Begitulah saling kunjung antara Rasulullah dan putrinya. Dan betapa kedekatan Sayyidatuna Fatimah, betapa kedekatan putri-putri beliau dengan baginda Rasulullah, dengan beliau sendiri, sangat sejuk.
Sayyidina Hasan dan Husain ketika bersama dengan Rasulullah tidak merasa bagaimana dan bagaimana, ada satu kedekatan yang sangat luar biasa. Begitu juga anak-anak kecil dengan baginda Rasulullah, nggak menjadi takut. Ini kan kita, masya Allah, baru jadi jawara sedikit, anak-anak kecil pada takut. Kesian akhirnya. Tidak. Ada dulu waktu saya kecil, saya takut ada seorang Habib. Oh, berewokan, masya Allah, gamis jubah, masya Allah, kemana-mana. Al-Habib Umar bin Ja'far As-Segaf, dulu di Peninggalan. Takut. Tapi ketika itu, dengan akhlak dan santunnya, beliau beli permen dengan banyaknya, beliau ngasih itu permen buat anak-anak. Di antaranya saya. Akhirnya, saya nggak merasa takut lagi. Wow, saya pikir si galak gitu kan. Tau-taunya lembutnya luar biasa. Anak di antara kekuatan besar, walaupun tuh dia bandel, kalau udah dikasih permen, dikasih coklat, nggak jadi bandel insya Allah. Betul nggak? Nggak jadi bandel. Anak tempo dulu, kalau anak tempo sekarang, masya Allah, harus dijanjiin ke XXI atau XX1. Lah anak dijanjiin XX1, yang bener aja. Ya nak, nanti kita XX1, janjiin yang benar. Nah besok kita ngaji. Lupa, dia mau anaknya soleh tapi ditaruh di situ-situ mulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini banyak keluar batasnya nih orang tua kepada anaknya. Lembutkan anak, lembutkan anak. Anak takut kita beliin. Apa kira-kira kegemarannya? Biarkan antara kita dengan anak ada satu kesejukan tersendiri. Sering kita komunikasi dengan anak. Nah, bagaimana? Jangan antara kita dengan anak bagaikan seakan jenderal dengan bawahannya. Oh enggak, sentuhan santai. Ada waktu di mana kita tegas, ada di waktu di mana kita lembut. Ada waktu-waktunya. Itulah baginda Rasul Muhammad mendidik putra-putrinya. Ya. Wa awamir wa nawahi, dan dilihat dari perintah dan larangan. Oh, pada takut semuanya. Rumah kok bagaikan rumah rumah polisi ini, bagaikan rumah pendidikan ini dan itu. Jangan. Jadikan rumah-rumah penuh dengan kesejukan. Ya. Jangan kita takutin anak. Takutin anak yang tidak bermanfaat. Awas nak keluar, nanti ada kalung wewe. Emang ada kalung wewe apa? Jangan, akhirnya dia ingat ada kalung wewe. Nah, kalau misalnya ini ingat ada memedi misalnya, ditakut-takutin. Bukan takut kepada Allah, kok malah memedi. Jadi akhirnya anak takutnya memedi akhirnya. Akhirnya anak takutnya sama setan pada akhirnya. Akhirnya anak takut sama gandarwo. Jangan. Ini kesalahan fatal nih. Yang harus nih kita kaum muslimin untuk merubah ini semuanya. Kalau kita nggak ngaji kan kita nggak tahu. Ya, terapan-terapan mereka para ulama sebagaimana yang telah diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhafuna min abihim, mereka anak-anak takut sama bapaknya sendiri. Ya Allah, harusnya bapaknya tempat bercerita, harusnya bapaknya tempat mengadu. Takut sama bapak. Takut saya sama bapak. Allahu akbar. Hina yaqbalu 'ala dar, ketika anak masuk ke rumah. Anak masuk ke rumah hawanya takut. Kenapa? Ada bapak nih. Jangan dong. Jangan. Itu repot kalau udah mulai seperti itu. Susah untuk mendidik anak kalau ada satu perasaan takut. Biarkan anak bersenyum mesra dengan orang tuanya, tapi dengan etika. Begitu juga orang tua bercanda dengan anak dan putra dan putri-putrinya, tapi dengan etika. Karena enak kalau begitu jadinya. Masya Allah. Ada satu kesegaran tersendiri di mana tidak ada gap di antara keduanya. Berkawan seakan anak adalah kawannya sendiri. Anak pula seakan kawan, seakan orang yang paling dekat. Itulah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra di sisi baginda Rasulullah. Tempat berkeluh kesahnya Rasulullah. Seakan Sayyidatuna Fatimah itu adalah ibunya Rasulullah. Seakan Sayyidatuna Fatimah memang adalah anaknya Rasulullah. Semuanya tuh lihat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Begitu juga beliau menjadikan istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra pun seperti itu. Kan tidak ketika bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah harus dengan perintah ini, perintah enggak. Penuh dengan sebuah kedamaian.
Bercanda Rasulullah dengan istrinya, bercanda Rasulullah dengan putra dan putrinya. Oh, luar biasa semuanya jamaah. Ada satu kelembutan namanya rahmah. Rahmah. Cium kita punya anak, jangan kita punya anak nggak pernah kita cium. Walaupun anak sudah dewasa. Walaupun anak sudah dewasa, cium. Ada satu kenikmatan tersendiri anak ketika dicium oleh orang tuanya. Dicium mesra di keningnya. Ada kenikmatan tersendiri. Plak. Masya Allah, Masya Allah. Jaga diri anak. Dibisikkan di kuping kita. Nak, ingat Allah ya nak. Nak, kamu kemana-mana ingat Allah ya nak. Terus, Masya Allah. Lagi mau tidur ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diajarkan salawat. Betapa luar biasa sang anak. Rahmah kalau begini jadinya. Wala yakun mutasahilan jiddan. Jangan sampai menganggap remeh ila al-haddil ladzi yakunu fihi musakharatun bainahum, sampai batasan yang seakan-akan termudahkan di antara mereka. Jangan juga dianggap remeh itu kita dengan anak kita. Fala yubaluna bihi in kana mawjudan aw ghairu mawjud. Jangan mereka tidak merasa peduli ada atau tidak ada. Jadikan anak kita ada satu kepedulian, adanya kita atau tidak adanya kita. Anak kita kalau misalnya ada di dalam rumah, andaikan kita tidak ada, penuh dengan adab. Adanya kita nggak adanya kita penuh dengan adab. Bagaimana tuh ceritanya? Kita mengajar anak. Ada kan terkadang kalau misalnya orang tua tidak ada, anak Masya Allah nyetel TV, nonton nonton game, ini semuanya. Kenapa? Bapak nggak ada. Aduh. Ada satu kesempatan. Oh, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Oh, mereka berbuat maksiat. Kenapa? Ada satu kesalahan. Ada satu kesalahan pendidikan dari orang tua kepada anak. Kalau misalnya tuh orang tua sudah bisa betul-betul mendidik anak, orang tua ada di rumah atau orang tua tidak ada di rumah, anak selalu bakal menjaga etika, selalu bakal menjaga adab. Orang tua ada di rumah, jaga adab. Orang tua tidak ada di rumah, mereka jaga adab. Masya Allah. Tuh lihat. Salah kita mengajar anak akan jadi sebuah hurriyah besar, kemerdekaan, yang kemerdekaan tersebut keluar dari batasan-batasan yang ada. Akhirnya pelanggaran hukum, maksiat ada. Akhirnya perbuatan maksiat. Ketika putra membawa teman perempuannya dibiarkan misalnya, atau putri dibonceng dengan teman putranya kemudian dibiarkan, bakal berketusan model yang seperti itu jamaah. Hati-hati nih. Hati-hati, betul-betul dijaga sejaga-jaganya. Masya Allah, jaga. Makanya dalam adat tarim, anak yang baru saja dewasa, sekira-kira usia 17 tahunan, dinikahkan. Atau sekarang sudah agak sedikit dewasa 20 tahunan, dinikahkan. Kenapa? Khawatir. Kalau misalnya laki sudah mulai kenal perempuan, waduh, maka yang ketiganya bukan malaikat. Siapa yang ketiganya? Jamaah, siapa yang ketiganya? Syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Makanya ketika ada kedua anak Adam, putra dan putri, kemudian dia melangsungkan pernikahan, maka setan nangis. Kenapa? Saya tidak bisa mengajak keduanya lagi untuk berbuat zina. Kenapa? Karena sudah menjadi halal. Halalkan. Halalkan. Ya Allah. Akan itu diantara kewajiban orang tua kepada anaknya. Ini yang kita pahami. Waduh, memang sih nikahnya mudah tapi resepsinya mahal. Kalau begitu jangan cari cewek yang materialistis. Jangan cari perempuan yang materi. Yang kira-kira kalau misalnya nikahan dengan mauludan doang bisa gak? Nikah dengan mauludan, dengan baca maulid, udah selesai. Wah, udah cari yang kayak gitu udah. Jangan pokoknya harus di gedung ya. Harus pakai ini ya. Minimal 50 juta. Jangan, kalau udah begini repot. Baru awal langkah sudah kenal duit, bahkan segala-galanya dengan duit. Bagaimana langkah yang kedua? Repot. Yang kayak begini repot gitu. Sebaik-baik perempuan yang dia mau kalau dikasih mas kawinnya kecil. Tapi kita yang laki-laki tahu diri juga. Memang kalau lagi nggak punya nggak apa-apa. Kalau nggak punya namanya bakhil. Ukhruj ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di dalam kantong, apalagi buat anak dan istri,
bakal datang segala sesuatu yang tidak nampak. Kalau kita pandai untuk bersedekah, mudah. Apalagi itu adalah sedekah buat anak dan istri, sedekah kepada mereka kaum solihin. Allahu Akbar. Ya'tika fil ghaib. Ya'tika fil ghaib, bakal datang kepada engkau dengan bentuk yang tidak disangka, yang tidak dilihat. Udah dari bentuk gaib, ya Allah Maha menerima, Allah yang Maha memberikan rezeki. Gitu. Dan juga nggak boleh pelit sama anak dan istri. Ya Allah, kita asik makan nasi kabsha, nasi kebuli. Anak dan istri kita makannya Indomie. Jangan. Kita makan restoran Padang. Anak dan istri kita restoran Tegal. Atau yang disebut dengan restoran warung Tegal. Astagfirullah. Akan sama antara Padang dengan Tegal. Siapa yang bilang sama? Beda dong. Harganya aja beda, tempatnya juga beda. Kalau di warung Tegal kita sambil uncang kaki juga asik juga gitu. Kalau di restoran Padang malu juga. Itu artinya apa? Jangan kita mau menang sendiri dengan anak dan istri. Ini kebanyakan nih orang tua kayak begini. Orang tua asik dia makan di restoran Padang, kemudian anak dan istrinya dikasih apa? Restoran atau makanan Betawi atau makanan Tegal. Kasihan dong gitu. Sama kalau kita makanan Padang, kasih kita makanan Padang. Kalau kita makan makanan yang asik, yang enak, kasih juga anak dan istri. Itu bakal menumbuhkan, itu namanya kasih sayang. Oh katanya sayang sama anak, katanya sayang sama istri, Masya Allah. Dia beli-belian, anak dan istri nggak dibeli. Itu namanya nggak sayang. Nih lihat, sayang itu dilihat dari akhlak jamaah sekalian, bukan cuma sekedar ucapan. Tidak. Rahmah itu bukan dilihat dari ucapan, dilihat dari perbuatan. Bahkan terkadang orang tua yang benar adalah orang tua yang betul-betul memberikan dampak buat anak dan istri. Seakan di situ ada 2 gelas, tapi kenyataannya ada 3 orang, suami, istri, dan anak. Maka suaminya lah yang mengalah. Biarkan anak dan istrinya yang minum. Nah, ini namanya suami yang benar. Ini namanya kepala rumah tangga yang benar, imam yang benar. Bukan malah kebalikan, dia minum habis-habisan, kemudian sisanya adalah anak dan istri. Tidak, gitu. Ya, ini yang kita banyak lihat dalam masyarakat. Makanya tidak ada rahmah, tidak ada sakinah, tidak ada warahmah, ya kan? Nggak ada mawaddah warahmah. Fala haibata wal ihtirama. Seakan tidak ada kehebatan, tidak ada penghormatan. Anak udah nggak merasa hormat kepada orang tua, ya udah berantakan. Bahkan terkadang ada orang tuanya sang anak asik melakukan perbuatan maksiat, asik melanggar hukum. Di depan orang tuanya anak asik ngerokok, ngeplas. Gitu. Di depan orang tuanya sang anak, tingkahnya banyak. Yang seharusnya anak di hadapan orang tua beradab. Betapa kalau kita lihat Al-Imam Syafi'i ketika ngaji di Al-Imam Malik itu misal al-hirrah tahtal miknasah, bagaikan kucing di bawah sapu. Bagaimana kalau misalnya kucing di bawah sapu? Diam. Itulah Al-Imam Syafi'i di hadapan gurunya Al-Imam Malik. Begitu juga Al-Imam Syafi'i di hadapan orang tuanya, di hadapan ibunya. Beliau di antara yang sangat terkenal dalam satu sejarah orang miskin, tapi betapa beliau jujur kepada ibunya, Al-Imam Syafi'i. Ya Allah, makanya keberkahan ilmu nampak, keagungan ilmu nampak di sisi beliau. Yang sampai kita berada, betapa keagungan mazhab Imam Syafi'i, Masya Allah, seantero dunia, timur, barat, utara, dan selatannya. Dan diantaranya kita, Muslim Indonesia, Muslim Hadramaut, Muslim Yaman, dan banyak di Mesir dan sebagainya, banyak yang bermazhabkan Al-Imam Syafi'i. Wala ra'ya, seakan orang tua sudah tidak mempunyai pendapat, enggak mau didengar pendapat orang tua sama anak. Astagfirullah. Orang tua berkata di debat, orang tua berkata di debat. Waduh, kita sudah mengajarkan anak kita sampai ke S3, kita capek. Lihat sejarahnya Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi itu beliau sebenarnya tidak cinta kepada ilmu. Nih, Syekh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi.
tidak cinta kepada ilmu. Kemudian satu waktu beliau masuk di Al-Azhar, alhamdulillah, memang karena cerdas. Kemudian diajak oleh orang tuanya ke tempat kitab. Kata orang tuanya, "Ya anakku, apa yang kau kehendaki dari kitab tersebut?" Ini padahal orang tua Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini petani biasa. Petani, lihat, seorang petani. Tapi betul-betul hasil kerja kerasnya, bersungguh-sungguhnya buat anak yang lagi menyantren di Al-Azhar. Pokoknya semuanya buat Sya'rawi, buat Sya'rawi, apapun yang dimau, waduh luar biasa. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi ngambil kitab yang menurut pemahaman beliau, bapaknya nggak sanggup membayar. Dia ambil kitab yang banyak. Kemudian dibayar oleh orang tuanya karena udah persiapan. Pulang naik kereta lah orang tua tersebut ke kampungnya. Kemudian tersentuh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi ketika masih mudanya, "Ya Allah, ini orang tua saya, apapun yang dia lakukan semuanya buat aku. Ya Allah, aku sekarang di Al-Azhar, semua kebutuhanku sudah dilakukan, padahal beliau adalah seorang petani, pekerja kasar yang tidak mengerti apa-apa, seakan itu adalah orang Arab Badui, sementara aku asik." Ya Allah, meneteskan air matanya. Apa kesadaran yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengatakan, "Kitab yang sudah aku beli lewat bapakku itu semuanya bakal aku hafalkan." Tuh lihat. Kenapa? Karena dari kepedulian orang tua. Jadi kalau kita peduli kepada anak kita insya Allah bakal menjadi mujtahid besar, bakal menjadi alim besar. Amin. Semuanya kesungguhan orang tua. Nah, kita kasih kepada anak itu rezeki yang halal atau haram. Ya Allah, kita nggak apa-apa, jungkir balik pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk anak. Keberkahan anak, belajar lagi, belajar ya Allah. Anak kemudian di pesantren, anak kemudian di majelis, terus kita bombong untuk kemaslahatannya. Terus lagi. Kenapa? Karena dari sentuhan kasih sayang anak bakal terasa di dalam hatinya. Blok, yang andaikan tuh anak main-mainan, nggak jadi main-mainan lagi. Kenapa? Ada sentuhan kasih sayang dari orang tua. Ingat doa orang tua kepada sang anak, apalagi itu adalah dengan rahmah, nyambung. Padahal anaknya biasa aja. Tadi saya katakan, Al-Imam Mutawalli Asy'arawi biasanya orang biasa. Awalnya beliau orang biasa, tapi lantaran keagungan beliau mempunyai orang tua yang saleh, yang mendarma baktikan semuanya untuk ilmu. Bangga anaknya belajar di Al-Azhar Kaira, semuanya untuk anaknya. Nah, kita bagaimana kita jamaah sekalian untuk anak-anak kita? Gitu. Bagaimana untuk keadaan anak-anak kita? Ada satu pengorbanan yang memang harus kita jalankan demi sang anak. Karena tanpa ada pengorbanan tidak bakal jadi hasil. Al-amru indahum sawa. Satu urusan di sisi mereka sama, seakan tuh anak menganggap sama aja. Fala hadza istaqam wa la dzaka istaqam, yang ini dia enggak jalankan dengan istiqomah, yang itu enggak dijalankan dengan istiqomah. Tuh kalau anak sudah tidak baik, musibah besar nih anak. Ya, jangan sampai anak kita mempunyai sifat atau prinsip yang sudah mulai seperti ini. Hati-hati nih. Hati-hati nih jamaah sekalian. Ada fi janibi ifratin wal akhar fi janibi tafriut. Ada mendidik anak kebanyakan, ada mendidik anak kekurangan. Nah, kita biasa-biasa. Pertengahan mendidik anak sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Balla budda min wujudi ma'nan min ar-rajuliyati. Bahkan dalam mendidik anak ada sentuhan kasih sayang. Kita tampakkan kita sebagai seorang laki-lakian. Tegas. Kita ajarkan kepada anak penuh dengan ketegasan. Wa ma'nan minal haibah, dan juga ada satu makna haibah, mempunyai pamor kita di hadapan anak kita, gitu. Jangan kita pakai celana pendek. Itu merubah suasana yang tadinya anak kita hormat sama kita nggak jadi hormat. Kenapa? Kita orang tua pakai celana pendek. Walaupun di dalam rumah.
walaupun di dalam rumah. Tuh lihat, itu anak, bapak, tuh lihat, lihat tuh anak bakal ngelihat kayak gitu. Kemudian orang tuanya kocar kacir, dia punya rambut berantakan, bapak. Coba kalau misalnya kita sebagai orang tua masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi kita sudah berwudu, kita sudah pakai minyak wangi, anak bakal mempunyai satu perhatian besar. Ya Allah, bapak, dimana aku tidak pernah melihat bapakku kecuali dalam keadaan wangi dan ganteng. Tidaklah aku pernah melihat ibuku kecuali wangi dan cantik. Tuh anak bakal terasa di masa kecilnya. Jangan biarkan kita, ya Allah, terkadang kita, Masya Allah, lihat kan, sering kan kita lihat, astagfirullahaladzim, bahkan itu di dalam dunia kaum muslimin yang ada, orang-orang tua seakan merasa biasa-biasa saja dengan anaknya, pakai celana pendek, atau main bola pakai celana pendek bareng, atau senam pakai celana pendek. Allahu Akbar. Enggak ada wibawa kita di hadapan sang anak. Sungguh tidak ada wibawa. Kita makan sambil berdiri, kita minum sambil berdiri, sungguh tidak ada wibawa. Allahu Akbar. Kalau anak sudah tidak menganggap keberadaan orang tua, tadi saya katakan ini adalah awal dari sebuah kehancuran. Lakinna min darajatun tahtal mantiqil asasi. Lakinna min darajatun tahtal muntalaqal asasi. Namun ini semuanya berada di bawah sesuatu yang sangat dasar. Wa huwa muntaliqur rahmah, yaitu satu ungkapan kasih sayang. Fa innallaha lam yashra'i tarbiyata illa rahmatan li'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mencariatkan satu pendidikan kecuali sayang kepada hambanya. Pendidikan ini karena Allah sayang, pendidikan itu karena Allah sayang. Balam yashra'it ta'diba wal 'uqubati illa li rahmah, dan bahkan Allah tidak mencariatkan bentuk hukuman kecuali untuk kasih sayang. Anak ini misalnya melakukan pelanggaran, itu adalah kasih sayang. Kita punya duit diambil, kemudian kita nasihati, kan kita nasihati atau kita kasih hukum, hukuman itu adalah kasih sayang. Selagi orang tua masih berkata dengan anaknya, itu masih kasih sayang. Ibarat guru kalau masih bertanya kepada muridnya, itu adalah kasih sayang. Khawatir kalau udah guru nggak mau nanya kepada muridnya, udah murka tuh. Guru udah nggak mau nanya tentang keberadaan sang murid, murka udah tanda. Itu yang kita takutkan, itu yang kita khawatirkan. Di mana orang tua udah nggak mau berkata dengan kita, di mana guru udah nggak mau berkata dengan kita, aduh dunia bagaikan daun kelor. Dunia kayak daun kelor ya, iya, terasa sempit. Datang seorang murid kepada gurunya. Ini datang seorang murid kepada gurunya. Kemudian sang murid tersebut berkata, ya guru, kenapa hidup aku hari-hari ini adalah sempit, wahai guruku? Ekonomi sempit, kehidupanku sempit. Apa kata sang guru? Karena engkau sudah mengeluarkan aku dari hatimu. Karena engkau sudah mengeluarkan aku dari hatimu, maka dunia engkau sempit. Coba dengarkan ucapan saya. Di mana sang murid sudah mengeluarkan gurunya dari hatinya, kehidupan tersebut dalam keadaan sempit. Walaupun kaya, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia mempunyai keterkenalan di mana-mana, popularitas dia luar biasa di dunia ini, Masya Allah. Tetapi ketika dia hilangkan di dalam hatinya guru, dia hilangkan di dalam hatinya orang tua, maka dunianya sempit. Ini yang terjadi. Jadi keagungan dunia didapat buat siapa? Buat orang yang mengagungkan orang tua dan guru. Walaupun nggak punya duit, walaupun nggak punya dunia, walaupun nggak punya ekonomi, tetapi hatinya merupakan sebuah keindahan tersendiri. Jadi yang kita takutin kalau orang tua udah nggak mau ngomong, ya, kalau udah orang tua nggak mau ngomong, ya Allah, takut banget. Tapi terkadang orang tua masih mau ngomong juga. Tapi kalau udah guru nggak mau ngomong, Allahu Akbar. Ini lagi ngapa nih guru? Guru nggak ngapa-ngapa, ente yang ngapa-ngapa. Gitu. Ya, guru nggak ngapa-ngapa, ente yang ngapa-ngapa. Apalagi ketika kita bisa kenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan nikmat, kemudian kita keluar dari itu semuanya, kemudian kita katakan tidak nikmat karena kita sudah keluar dari yang menghubungkan antara Allah dan Rasulnya. Wa man syara'a jihada fid dini illa li ajli rahmah.
Dan juga tidak Allah mencariatkan jihad berperang di dalam agama kecuali rahmah. Sampai perang pun rahmah tujuannya. Rasulullah memerangi mereka kaum musyrikin, kaum kafir karena sayang. Maksudnya apa? Biar masuk agama Islam, aslim taslam. Masuk Islam kau bakal selamat. Itu maksudnya, biar nanti di apa namanya di akhirat masuk surga. Tetap juga pada bandel-bandel juga. Zaman sekarang juga pada banyak bandel. Padahal itu perang tujuannya untuk rahmah. Sayang kita, sayang banget. Ayo dah masuk Islam, sayang. Jangan sampai banyak orang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Itu kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau nangis kalau ada di zaman beliau ada orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana kalau misalnya ada yang meninggal dunia atau mati dalam keadaan kufur? Nangis beliau. Gitu. Seakan tidak ridha. Ya Allah, di zamanku ada orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Seakan tuh dakwah Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sampai. Nih lihat, seorang dai yang punya rahmah. Kenapa? Baginda Rasulullah pun seperti itu. Mengajarkan, aku tidak mau ya Allah di zamanku ada orang meninggal dunia dalam keadaan kufur. Sampai ketika baginda Rasulullah dengan mereka para sahabat lagi duduk asik dengan mereka para sahabat, kemudian tahu-tahu ada jenazah Yahudi. Bangun baginda Rasulullah berdiri. Para sahabat mengatakan, "Ayyahudiyun huwa ya Rasulullah?" Bukankah dia orang Yahudi? Ya benar dia Yahudi, tapi kita menghormati. Padahal dia adalah orang Yahudi, kita menghormati. Dan aku nangis dia meninggal dunia dalam keadaan Yahudi. Aku mengharap di zamanku dan setelahnya orang meninggal dunia tidak dalam keadaan kafir. Seharusnya kita pun seperti itu jemaah. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, teruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tebar kebaikan, tebar agama kita ini. Tebar, tebar, tebar dan tebar, tebar dan tebar. Jangan nunggu hasil. Hasil Allah yang ngasih. Kita mau apa namanya, mau minta apa namanya biar cepat-cepat mulu hasil, enggak, kita dakwah. Mau orang terima, Allah yang maha tahu. Mau jin terima, Allah yang maha tahu. Ada dalam salah satu bahkan mereka kaum sholihin ketika dalam keadaan dakwah orang nggak pada ikut ngaji, nggak pada ikut dakwahnya beliau. Beliau meninggal dunia, kemudian dilanjutkan anaknya, akhirnya orang-orang pada ikut ngaji dan ikut dakwah. Dan itu sebenarnya hasil dakwah dari orang tuanya. Ya. Jadi hasil dakwah nggak harus langsung dilihat dari sekarang. Bisa jadi generasi anak keturunan yang bakal meneruskan, itu yang disebut dengan samaratul dakwah. Gitu. Walihada irtabatat a'malul jihad kullaha birrahmah. Walihada irtabatat, oleh karena itu berkaitan a'malul jihadi kulliha birrahmah. Seluruh amal perbuatan jihad semuanya dengan kasih sayang. Orang dakwah penuh dengan kasih sayang, orang berperang penuh dengan kasih sayang, semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, dan wabil khusus majlis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, dan Allah jadikan anak dan istri kita, keturunan-keturunan kita semuanya, keturunan mereka para aulia Allah, para ulama-ulama saleh yang mampu menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh mereka kaum muslimin Allah berikan taubat, dan mereka manusia-manusia yang ada, jin-jin yang ada, bahkan Allah berikan petunjuk kepada mereka dalam petunjuk Islam. Al-Fatihah wal qabul tamam Rasulullah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farqi fil umuri wa hamagatil huburi. وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى
أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا بك بالمصطفى الرسول لحظة بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على طرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.